أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على النبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sangat saya hormati, saya muliakan para asatid, para sesepuh, segenap takmir musalla al-ikhlas, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga bisa menggunakan waktu yang sangat mulia ini, yaitu waktu di antara maghrib dan isya, untuk bersama-sama beramal soleh, beribadah dan berbuat baik dengan menghadiri majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menjelaskan kepada kita agar kita ketika mendatangi majelis ilmu atau ketika kita mempelajari ilmu untuk betul-betul memperhatikan niat kita. Karena keutamaan yang diraih oleh orang yang mempelajari ilmu agama yang merupakan warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu keutamaan akan diraih jika dalam kita mempelajari ilmu niat kita benar-benar baik. Tidak punya niat-niat yang lain selain kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita berniat untuk dengan ilmu tersebut menghidupkan agama dan juga memperjuangkan Islam. Maka ketika niat kita baik seperti itu para hadirin, banyak sekali fadhail. Fadhail itu keutamaan-keutamaan ketika kita mau meluangkan waktu, walaupun tidak lama, walaupun cuma mungkin setengah jam, 40 menit, ya seperti di malam hari ini. Ini kita hadir sebentar, meluangkan waktu sebentar, tapi jangan khawatir, dijamin yang kita dapatkan banyak para hadirin. Bukan cuma manfaat di dunia kita hadir semacam ini para hadirin, tapi juga manfaat di akhirat itu tidak diragukan. Tapi asal niat kita benar tadi. Tadi mangkane monggo lek ngaji teng mriki niki nggih, ojo sampai niate niku gara-gara gak enak lek gak teko. Gak enak ambek Pak RT gak teko. Tadi cuma setor wajah, ojo, absen tok ojo. Tapi memang lillahi ta'ala niat ngaji. Karena ilmu ini kebutuhan kita. Niat ngaji supaya kula jenengan iki tambah mantep imane, tambah mantep takwane dumateng Gusti Allah, tambah cakang ibadahi, tambah ado teko maksiat, supaya kula jenengan nggih saged didik keluarga kelawan sae. Maka ketika niat kita lurus seperti itu, jangan khawatir para hadirin. Manfaatnya duduk teng donya tok insyaallah. Jelas nggih manfaat teng akhirat wingi. Cuma kalau sekarang memang kan belum terasa para hadirin. Kapan baru kita betul-betul akan menyaksikan ini?
keutamaan kita mendatangi majelis ilmu, keutamaan kita berbuat baik di atas dunia, keutamaan kita beribadah. Kapan akan kita lihat itu? Nanti ketika malaikat Israil datang nyabut nyawa kita, ketika sakaratul maut, roh ini sudah berpisah dari tubuh kita, baru kita akan saksikan keutamaan apa yang kita kerjakan daripada kebaikan, termasuk kita menghadiri majelis ilmu. Lek si urip mboten krasa. Lek teng donya tasian dereng krasa mungkin manfaati. Tapi ketika kita sudah meninggalkan alam dunia menuju ke alam akhirat, maka ketika itu kita akan menyaksikan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita perbuat sewaktu kita di atas dunia, para hadirin. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan kalau kita niatnya sudah baik, fa'abshir. Apa artinya fa'abshir itu? Bergembiralah. Mangkane tiyang niku lek mboten rasa-rasen nggih hadir pengajian kaya ngeten niki pun niki cirine bakal dados tiyang slamet insyaallah. Niki cirine bakal dados ahlul jannah insyaallah. Tiyang kan bakal mlebet swarga niku lak ana tandane teng donya. Nggih niki salah satu ngali tandha niki gelem hadir pengajian. Karena mboten titik zaman sak mangkin iki KTP-ne Islam tapi ana pengajian ndak tahu hadir para hadirin. Orkesan ngarep dhewe. Dangdutan cakang. Tapi majalisul khair, majelis-majelis yang baik semacam ini, majelis ilmu yang mengajarkan tuntunannya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, mereka tidak tertarik. Mereka tidak tertarik para hadirin. Fa'abshir kata Imam Al-Ghazali, bergembiralah. Kenapa? Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Karena disebutkan orang yang mendatangi majelis ilmu, yang sing ngaji niku para hadirin. Para malaikat Allah membentangkan bagi kamu yang mendatangi majelis ilmu ajnihataha, sayap-sayapnya, idza masyaita, ketika kamu berjalan untuk datang ke majelis ilmu. Jadi para malaikat niku panjenengan melampas saking griya teng mriki wau niku. Kajenge hadir pengajian kaya ngeten niki dihormati kali malaikat, dimulyakaken kali malaikat. Para malaikat Allah menghamparkan sayapnya dan kita berjalan di atas sayapnya malaikat. Permadaninya orang yang mendatangi majelis ilmu, sayapnya malaikat. Cuma panjene kula jenengan kan mboten saged ningali malaikat nggih. Karena memang enggak sembarangan orang bisa ketemu malaikat, bisa ngelihat malaikat orang hadirin. Mungkin orang-orang khusus yang sering ketemu malaikat, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang dekat kepada Allah, mungkin mereka bisa melihat malaikat. Lek kula jenengan ya sebenarnya sing kathah rada angel lek ketemu malaikat. Lek ketok jin mungkin. Ketemu jin mungkin ana sing iso ketok jin balak-balik. Lek kepengin ketemu malaikat ya sabar dulu, insyaallah mari ngono lak ketemu insyaallah. Malaikat Israil tapi ya situ-situ ya pasti ketemu nih, kari ngenteni antrian tok. Jadi para malaikat membentangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya di sini disebutkan memang untuk dijadikan permadani bagi orang yang mendatangi majelis ilmu. Sebagian riwayat malaikat tudhallil talibal ilmi bi ajnihatiha.
Sebagian riwayat malaikat itu dari penghormatan mereka kepada orang yang mempelajari ilmu agama bukan membentangkan sayapnya untuk dilewati atau dijadikan permadani, tapi malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi, mayungi tiang sing berangkat ngaji belajar ilmu agama. Bukan cuma itu para hadirin. Dalam penjelasan selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali beliau menyatakan wahitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan ikan-ikan yang ada di lautan, wahitanul bahri, dan ikan-ikan yang ada di lautan, tastaghfiru laka, memohonkan ampun, beristighfar untuk kamu, idza sa'aita, idza dhahabta ilal alim, jika kamu berangkat pergi mendatangi orang yang alim untuk menimba ilmu. Nggih, dadi panjenengan melampah teng mriki wau. Sampai sak mangkin sampean hadir niki. Sakniki iwak-iwak sing teng laut niku beristighfar semua untuk kita para. Memohonkan ampun untuk kita ketika kita mendatangi majelis ilmu. Oleh karena itu yang dinamakan menimba ilmu, mengaji, dan fadilahnya sangat besar ini ketika kita datang di hadapan seorang yang berilmu. Bukan cuma sekedar mohon maaf dari Google. Kan kadang-kadang sekarang ustadz kadang-kadang kurang laku. Napa ngaji ini pun cukup teng Google, teng internet. Jadi kathah sak mangkin niki murid Syekh Google. Nggih. Katitakon nang ustadz aras-arasen, kate buka kitab ae pun aras-arasen, kurang payu dodolan kitab sakniki. Buka HP kabeh pisan. Padahal bukan seperti itu. Yang dapat fadilahnya ilmu kalau kita datang kepada seorang yang berilmu, ngaji di hadapannya. Kenapa? Karena kalau cuma kita baca dari internet atau dengar daripada radio atau dari televisi atau yang lain, kekhawatirannya ada hal-hal yang pemahaman kita itu salah dan tidak sesuai dengan yang dimaksud di dalam kitab tersebut. Enten hadis misalnya, habbatus sauda dawaun min kulli da. Lek habbatus sauda niku artinya jintan hitam. Jintan hitam itu obat bagi segala penyakit. Lah niku lek misale titike ketambahan situk ae, titike bae niku pun berubah artine niku 180 derajat. Misalnya titik ketambahan bukene tai cecek mbopo ya disangkano titik bisa malih duduk habbatus sauda dadine hayyatus sauda. Apa artine? Beda pun bahasa Arab niki lak mboten kaya bahasa Indonesia kan. Kadang-kadang beda titik situ ae wis nemen bedone. Beda harokat tok ae pun nemen berubahane arti niku para hadirin. Lek hayatus sauda malih ini dadine ula ireng. Bukan jintan hitam obat bagi segala penyakit, tapi mari ula ireng obat bagi segala penyakit. Akhirnya bahaya ndolek ula ireng dipangan kayak obat, gak tambah waras tambah loro akhirnya. Oleh karena itu ngaji itu kita harus datang ke orang yang berilmu. Tapi nggih ngoten ndolek gurune nggih hati-hati zaman sak mangkin.
Krana zaman sak mangkin kula kan pun nyampeaken kata aliran macem-macem. Nggih, kata aliran macem-macem. Ono aliran eling, gadik salat cukup eling tok. Mangan kok eling tok ndak gelem. Wis gadik mangan wis. Esuk eling pecel. Awan eling rawon. Bengi eling soto, gadik mangan eling ndak gelem, salat eling. Lho nggih padahal Kanjeng Nabi salat sampai kaki beliau bengkak. Beliau menyatakan shollu kama raaitumuni ushol. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Kalau bisa dilihat itu berarti kan ada bentuknya, ada gerakannya. Kalau enggak ada eling tok apane sing didelok. Lah ngoten para hadirin hadirat. Oleh karena itu mohon maaf, ini zamannya seperti sekarang. Ketika kita mengaji, satu, jangan cukup dari internet. Yang kedua, ketika kita cari ustadz juga harus hati-hati. Cari ustadz yang punya sanad ilmu. Sanad ilmu itu artinya dia belajar dari mana? Siapa gurunya? Gurunya belajar ke siapa? Lek kira-kira nyambung terus jelas sanate ya sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah itu berarti sumber ilmunya jelas dan insya Allah ajarannya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pesan Kanjeng Nabi, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini sama dengan agama, karena ajaran agama itu semuanya dilandasi dengan ilmu. Nggak mungkin kita mengerjakan ajaran agama, ajaran Islam ini tanpa ilmu. Sholat ada aturannya, puasa ada aturannya, zakat ada aturannya, haji ada aturannya, umroh ada aturannya, akad nikah ada aturannya, jual beli ada aturannya. Maka ilmu ini adalah agama. Fanduru, telitilah katanya Nabi Muhammad. Telitilah. Hati-hatilah kamu. Amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian menimba ilmu dan mengambil ilmu. Jadi ketika kita mendatangi majelis ilmu para hadirin, dijamin tidak akan rugi. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijelaskan bagi orang-orang yang mendatangi majelis ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Dalam satu hadis yang sering kita dengar, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa tashyi'i alfi janazatin. Hadir majelis ilmu itu lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Lebih utama daripada kita mengantarkan 1000 jenazah. Dari sangat mulianya itu majelis ilmu. Nabi Muhammad SAW diceritakan pernah datang ke masjid, sahabat berkumpul. Ada 2 kelompok di situ. Ada yang berkumpul berzikir kepada Allah. Ada yang berkumpul mempelajari ilmu, membahas tentang ilmu. Maka Nabi SAW menyatakan dua-duanya dalam kebaikan. Sing zikir sae, sing bahas ilmu nggih sae, sing mboten sae niku lek kumpul-kumpul jagongan ngerumpi, ngrasani niku mboten sae, kumpul-kumpul jagongan ngowos alias gedap brus, mboten enten manfaate lek kaya ngoten. Tapi lek zikir atau membahas ilmu maka dua-duanya dalam kebaikan katanya Nabi. Tapi Nabi duduk dengan yang mana? Nabi memilih duduk dengan yang membahas ilmu.
Artinya apa? Majelis ilmu itu lebih afdol daripada majelis yang hanya diisi dengan zikrullah. Walaupun dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama baik. Lek saged digabung loro-loro nggih alhamdulillah. Seperti majelis kita malam hari ini. Wau diawali kelawan apa? Waosan ya Yasin, disambung malih waosan idza waqa'atil waqi'ah suratul waqi'ah. Baca Quran dulu, kemudian dilanjut dengan ilmu. Maka ini sempurna, sempurna. Jadi majelis ilmu ini merupakan ya satu majelis yang betul-betul harus kita semangat untuk menghadirinya para hadirin. Karena banyak sekali fadilah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keutamaannya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati jalan yaltamisu, apa yaltamisu? Yatlubu, untuk mencari ilmu. Di jalan tersebut dia berangkat tujuannya untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari dunia, mencari ilmu. Maka apa kabar gembira dari Nabi Muhammad? Sahhalallahu, Allah akan memudahkan bagi dia. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat orang-orang yang soleh semuanya para hadirin. Apalagi orang-orang yang mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kula jenengan tingali biografi ini. Al-Imamul Ghazali, Al-Imamul Syafi'i, Al-Imamul Nawawi, Al-Imamul Bukhari, Imam Muslim, Ahmad bin Hambal, Imam Malik, bahkan yang di daerah kita para aulia, Kiai Abdul Hamid, Kiai Ahmad Kusyairi, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Abdullah bin Yasin, Al Habib Ja'far bin Syekhona Segaf, Al Habib Almi bin Segaf. Lek kula jenengan baca biografi mereka, sejarah hidup mereka, dipastikan mereka semuanya orang-orang yang sangat hebat dalam ilmu agama. Mereka semuanya orang-orang yang alim para hadirin. Mangkane tiyang niku lek pun semangat ngaji, napa malih sing nom-nom niki pasti enggak ada kesempatan yang masih banyak terbuka lebar. Kondisi fisik masih sehat walafiat, pendengaran masih kuat, mata masih terang, tenaga masih fit. Kalau betul-betul dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu agama, dijamin gak akan rugi, gak akan rugi. Orang tuanya juga gak akan rugi para hadirin. Insya Allah mulia dunia, mulia akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Barokahnya ilmu, jangan khawatir. Nabi Sulaiman alaihissalam itu, Nabi Sulaiman barangkali. Nabi Sulaiman itu pertama sama Allah ditawari 3, suruh milih. Khuyyira Sulaimanu alaihissalam ma bainal ilmi wal mali wal ahli. Kengken milih 3 Nabi Sulaiman itu. Milih kali Gusti Allah diparingi ilmu, atau diparingi harta, atau diparingi kerajaan. Apa yang dipilih sama Nabi Sulaiman alaihissalam? Fakhtarul ilma fa'u'tiya ma'ahu al-mala wal mulka. Yang dipilih sama Nabi Sulaiman itu ilmu. Barokahnya milih ilmu, sekaligus Allah kasih harta berlimpah ruah dan kerajaan yang sangat hebat yang tiada tandingannya sepanjang masa. Barokah ilmu dapat semuanya para hadirin. Makanya monggo kula jenengan dalam sisa hidup ini manfaatkan. Orang-orang yang alim itu pun alim ndak mandek ngaji para hadirin. Tiang-tiang sing alim niku mboten mandek ngaji san. Ana pengajian ndek ndi sik hadir kadang-kadang. Apalagi anak-anak kita para hadirin, didik ilmu.
panjenengan pengajian kaya ngeten nggih cuk berangkat ijen nek iso anake ya dijak ayo nak melok ngaji nak cek selamat nak krana niki zamane pun kaya ngeten para hadirin kalau gersang dari ilmu keluarga kita amburadul berantakan terus terang zaman sak mangke niki mboten titik nggih kadang-kadang niku sing terjadi kualik dalam rumah tangga itu bukan anak yang takut sama orang tua yang takut sama anak enggak sedikit ini duduk wong tua sing ngatur anak zaman sak mangkin boten titik anake sing ngatur wong tua nih. Kenapa? Karena mereka hatinya gersang daripada ilmu, nggak tahu kedudukannya orang tua, nggak tahu nilainya orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berani kepada orang tuanya, dan itu kita nggak ingin terjadi pada anak-anak kita. Oleh karena itu mari kita yang semangat terus mempelajari ilmu agama. Ya, silakan mau belajar yang lain silakan, pagi mau belajar yang lain monggo. Ilmu apa saja baik, yang penting ilmu-ilmu yang diridhoi Allah untuk manfaat kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa monggo, tapi tetap ilmu agama harus tetap kita juga perhatikan, jangan kita abaikan, jangan kita lupakan. Waktu luang gunakan untuk mempelajari ilmu agama. Ya ini saja malam hari ini, kita sambung lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di bulan Rajab kita baca doanya Nabi Muhammad SAW yang istiqomah beliau baca di awal bulan Rajab sampai menjelang masuknya bulan Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini mulai awal Rajab dibaca doa ini sampai Ramadan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Ngarep-ngarep dawa umur saged nututi ulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah saged melebet bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan terakhir bagi kita para hadirin. Kita berharap masih terus diberikan kesempatan oleh Allah dalam Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.